Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Bintang AC Milan Christian Pulisic untuk pertama kalinya dalam karirnya gagal mengeksekusi penalti. Sepekannya digagalkan oleh kiper Torino Vanja Milinkovic-Savic. Christian Pulisic sebelumnya memiliki rekor sempurna dalam eksekusi penalti. Ia sukses mencetak 12 penalti berturut-turut untuk Milan dan timnas Amerika Serikat. Namun kali ini ia harus mengakui kehebatan Vanja Milinkovic-Savic. Kiper Torino itu sudah menyelamatkan 4 penalti di Serie A musim ini. Gelandang AC Milan Tijani Reinders baru-baru ini memberikan pesan penting bagi rekan-rekan setimnya. Ia ingin pasukan Rossoneri bangkit dari keterpurukan yang ada. Diketahui jika pekan ini menjadi pekan yang berat bagi Milan, diawali dengan kekalahan mereka dari Feyenoord sehingga mereka tersingkir dari Liga Champions musim ini. Kemudian Milan kembali menelan kekalahan di akhir pekan. Mereka tumbang dengan skor 2-1 saat bertamu ke markas Torino. Tijani Reinders lantas berharap timnya tidak berkecil hati usai menelan rentetan hasil mengecewakan ini. Ia menyebut Rossoneri harus berjuang hingga akhir di gelaran Serie A musim ini. Ia ingin timnya bangkit dan bermain dengan percaya diri tinggi agar mereka bisa kembali ke jalur kemenangan. Kami harus tetap positif karena kami masih punya peluang di Liga. Dengan tersingkirnya kami dari Liga Champions, mungkin kami bisa lebih fokus di sana. Memang sulit untuk berpikir positif ketika Anda menelan banyak kekalahan. Namun kami harus bangkit dan percaya diri, karena jika tidak situasinya bakal sulit bagi kami, ujar Tijani Reinders seperti dikutip DAZN. Kekalahan melawan Torino sendiri membuat AC Milan tertahan di peringkat 7 klasmen Serie A, di mana mereka kini terpaut 6 poin dari Lazio yang berada di peringkat 4 alias di zona Liga Champions. Youssouf Fofana, salah satu pilar lini tengah AC Milan di musim ini, tiba-tiba menemukan dirinya di bangku cadangan dalam 2 pertandingan terakhir melawan Feyenoord di Liga Champions dan Torino di Serie A. Keputusan ini memicu spekulasi, terutama mengingat perannya yang hampir tidak tergantikan sepanjang musim. Namun menurut laporan Il Giornale via Milan News, alasan dibalik keputusan ini tampaknya lebih terkait dengan kondisi fisik sang pemain daripada konflik internal. Diketahui jika Youssouf Fofana telah menjadi pemain inti Milan sejak awal musim, tampil hampir di setiap pertandingan. Beban ini akhirnya mempengaruhi performanya dengan statistik menunjukkan penurunan efektivitas di lapangan. Tanpa Youssouf Fofana, AC Milan sendiri kehilangan pemain yang mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhir, AC Milan gagal menunjukkan dominasi yang konsisten meskipun Youssouf Fofana akhirnya masuk di babak kedua. Joao Felix mengalami masa sulit di AC Milan. Pemain pinjaman dari Chelsea itu dinilai belum menunjukkan performa terbaiknya. Felix sendiri direkrut Milan pada bursa transfer Januari 2025 kemarin. Penyerang asal Portugal itu bakal berada di San Siro hingga akhir musim 2024-2025. Setelah datang ke San Siro, Felix sempat mencetak gol di debutnya di Coppa Italia. Namun setelah itu, ia gagal mencatatkan kontribusi gol dalam 5 laga beruntun. Kekalahan AC Milan dari Torino memicu kritik tajam terhadap Milan, termasuk kepada Felix. Jurnalis Italia Fabio Ravezzani menyebut bahwa tim asuhan Sergio Conceição sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Namun komentarnya tentang Felix menjadi sorotan. Joao Felix tampan tapi tidak berguna, tulisnya di media sosial mempertanyakan kontribusi pemain asal Portugal itu di lapangan. Joao Felix bergabung dengan Milan untuk menghidupkan kembali karirnya, namun performanya justru jauh dari harapan. Kini masa depannya di Milan mulai dipertanyakan.
Jika ia tidak segera membaik, kritik akan semakin deras. Milan pun mungkin tidak akan mempermanenkan statusnya di musim depan. Pertandingan Serie A antara Torino dan AC Milan pada 23 Februari kemarin menyisakan cerita pahit bagi AC Milan. Kiper Milan, Mike Maignan menjadi sorotan utama setelah performanya yang mengecewakan dan berujung pada kekalahan 1-2. Kesalahan fatalnya di awal pertandingan mengubah momentum permainan yang menyulitkan langkah Milan untuk meraih poin penuh. Sejak menit kelima, kesalahan Mike Maignan menjadi mimpi buruk bagi Milan. Dalam upayanya untuk menghalau bola, dia justru mengenai rekan setimnya Malick Thiaw yang berujung pada gol bunuh diri. Insiden ini membuat Milan tertinggal lebih awal. Meskipun Mike Maignan sempat melakukan beberapa penyelamatan, blunder tersebut tetap menjadi titik balik yang merugikan tim. Selain blunder Mike Maignan, satu hal lain yang juga menjadi sorotan adalah kesulitan Milan dalam mencetak gol. Tim besutan Sergio Conceição sebenarnya mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang. Dengan 26 tembakan dan 8 tembakan tepat sasaran, Milan tidak seharusnya cuma mencetak 1 gol atau bahkan kalah. Namun kegagalan penalti Christian Pulisic dan penampilan apik kiper Vanja Milinkovic-Savic di kubu Torino membuat Milan terpaksa menelan pil pahit. Dalam situasi seperti ini, blunder Mike Maignan pun semakin menjadi perhatian. Andai tidak ada blunder di awal, mungkin hasil akhir bisa berbeda. Kekalahan ini harus dijadikan pelajaran berharga oleh Milan, tidak terkecuali Mike Maignan. Kesalahan di menit awal telah merusak peluang tim untuk meraih angka. Mereka perlu segera berbenah jika masih ingin finish di 4 besar atau lolos ke Liga Champions musim depan. Menurut media La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez adalah pemain dengan kartu merah terbanyak di Serie A selama 6 tahun terakhir, menduduki peringkat kedua di antara pemain di 5 liga teratas Eropa. Dalam playoff Liga Champions pekan ini, diketahui jika bek kiri AC Milan Theo Hernandez itu diusir dari lapangan setelah mendapatkan kartu kuning kedua akibat diving di area penalti. Sejak bergabung dengan Milan pada 2019, Theo Hernandez sendiri telah mengumpulkan 6 kartu merah yang merupakan yang terbanyak di antara pemain Serie A selama periode tersebut. Bahkan itu terbanyak di 5 liga teratas Eropa. Hanya gelandang Montpellier, Teddy Savanier yang menerima lebih banyak kartu merah, yakni 8 dalam jangka waktu yang sama dengan Theo Hernandez. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.